bari aku manut ya sama iki kok. Malah dari awal keliru terus. Kalian enggak mau itu kok itu kita ngomong kalian enggak mau capek. Aku pun enggak mau capek. Tapi kalau KPPS benar, pasti benar semua. Oh, jangan kali para saksi. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik ya, di berbagai daerah banyak yang menuntut bahwa kenapa hasil suara tidak sesuai dan bahkan ya KPPS-nya begitu kan, ya dikritik habis-habisan, diminta pertanggungjawaban. Salah satunya ini kejadian di Surabaya dengan ibu ini ya, mereka adalah saksi dalam perhitungan suara di kecamatan ya di di Wonorejo, Tegalsari, Surabaya. Dia menyaksikan bagaimana kesalahan ya hitung KPPS di situ. Mereka mengkritik habis-habisan yang bersangkutan di situ, marah begitu kan ya. Ini harus ya kembali kepada pemilu yang jujur katanya begitu kan. Ini nampaknya inilah perjuangan demokrasi kita. Perjuangan kawal demokrasi kita dengan baik dimanapun kita berada begitu kan. Ini kritikan-kritikan dari ibu ini sangat sudah jelas bahwa hitung suara mereka tidak sesuai begitu kan. Jangan-jangan di daerah yang lain juga sama, penghitungan suara tidak sesuai dan sebagainya. Ini yang seharusnya yang bertanggung jawab besar di situ adalah KPPS-nya. Maka kemudian demokrasi dengan dicidrai seperti ini, ya menghasilkan pemimpin yang tidak baik begitu kan. Itu kan kacau. Nah dalam artian ini si ibu ini memberikan statement, memberikan pertanggungjawaban begitu kan. Atas kesalahan-kesalahan hitung suara yang selama ini dilakukan oleh KPPS-nya. Maka setidaknya menurut saya pribadi KPPS-nya bertanggung jawab besar terkait dengan adanya situasi politik hari ini. Bayangkan ya dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan ya, memanipulasi data dan sebagainya. Itu gimana untuk demokrasi yang bermartabat di situ begitu. Jangan-jangan hanya jargon doang mereka begitu kan. Sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Maka menurut saya pribadi langkah inilah langkah yang baik. Dimanapun kita berada, dimanapun di daerah manapun secara nasional, mari kita awasi betul bagaimana menjaga demokrasi kita. Kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan, penggelembungan suara dan sebagainya, harus ya jangan tinggal diam. Saya kira banyak kejadian-kejadian di Nganjuk, di berbagai daerah ya. Ke suara-suara yang hilang ya dipertahankan di situ begitu kan ya untuk mencari keadilan, bukan soal siapa yang menang jadi caleg, siapa yang menang jadi presiden, tidak begitu kan. Ini soal bagaimana marwah demokrasi kita harus jaga betul. Kalau sekarang di 2023 ya demokrasinya seperti ini, bagaimana di 2024? Bisa saja partai yang tidak lolos bisa lolos begitu kan ya. Akibatnya sekarang kita buktikan orang-orang yang hebat di DPR, orang yang kemudian menyuarakan aspirasi sampai hari ini begitu kan ya, di DPR begitu. Banyak yang tidak lolos mereka. Tentu yang lolos banyak dari DPR yang baru. Artinya apa? Persaingan ketat dalam dunia ini kalau hanya mengandalkan ya memanipulasi data dan sebagainya, ini kacau bagi kita begitu. Maka kita harus berpikir secara jernih saja bahwa demokrasi itu adalah demokrasi menjaga marwah, demokrasi menghantarkan kita kepada Indonesia emas. Kalau demokrasinya buruk, tidak mungkin ya Indonesia akan maju begitu kan. Lihat saja di negara-negara yang lain kalau kita melihat dengan hal itu begitu. Karena ini menyangkut terkait dengan demokrasi yang baik. Ini yang bersangkutan marah karena sudah berkali-kali salah hitung katanya begitu kan. Ini gimana coba? Ini KPPS-nya harus dipanggil, didatangkan ke sini. Ini kok salah hitung gimana? Sampai-sampai ya ibu-ibu ini membawa kalkulator ya. Ini dibawa ini kalkulatornya begitu kan.
Ya karena berkali-kali menghitung, ini kok salah terus ini, ada apa ini? Ya si ibu ini meyakini bahwa apa yang dihitung mereka itu sudah benar karena berkali-kali menghitung mereka begitu kan. Artinya si ibu ini memang berani kawal demokrasi dengan baik di situ. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen agak menarik sebenarnya ini. Semangat Bu, ajarin orang kuliah ya, tapi goblok dan miskin moral. Menurut Ibu, Surabaya kota pahlawan, Surabaya kota KPPS onom-enom ya goblok-goblok kapeh katanya begitu. Ada yang berkomentar lagi waktu sekolah nilai matematikanya 11 ya dari 100 disuruh menghitung ya hancur jum. Jadi saya sampai hari ini begitu kan ya, sampai hari ini masih bingung dengan nuansa-nuansa politik hari ini. Karena apa? Kenapa kejadian-kejadian seperti ini terus ya terulang kembali begitu kan ya? Bahkan satu sisi mengatakan ada video yang beredar bahwa ada penggelembungan suara, ada dugaan-dugaan yang dibayar, ada dugaan-dugaan yang kemudian memanipulasi data, ada dugaan-dugaan, banyak dugaan-dugaan seperti itu begitu kan. Ini bukan soal kita siapa yang jadi begitu kan. Ini soal marwah kita begitu. Kalau masyarakatnya seperti ini, mau diberikan pendidikan demokrasi, pendidikan Pancasila, itu tidak mempan bagi mereka. Mau diberikan pendidikan etika, moral, akhlak dan sebagainya, itu tidak bisa. Karena akibat sifat seorang manusia itu adalah bagaimana mereka menerima finansial yang banyak begitu kan. Di era hari ini kita lihat saja. Ya diberikan bansos, diberikan uang, diberikan ini, disogok itu, mau mereka. Kenapa? Karena tidak punya etika dan marwah, hanya asal jadi enak dapat uang. Coba saya tanyakan sampai sekarang, uang caleg ya, uang pilpres apakah masih ada apa belum? Kalau tidak ada, lah ini lantas bagaimana? Jadi kalau hanya dibayar 1 juta, 2 juta, 1 bulan tidak cukup mereka. Tapi dosanya seumur hidup mereka berada di liang lahat begitu. Bukan berarti kita sok mengajari, tapi saling mengingatkan bahwa hal yang terjadi saling sogok menyogok itu adalah tidak baik begitu kan ya. Semangat Ibu, ya sing penting boten bareng ya Bu Jotos. Jadi sampai hari ini banyak di daerah-daerah yang lain begitu kan. Masih ada nuansa-nuansa politik yang kemudian dimainkan untuk mereka. Coba cek saja di daerah-daerah yang lain. Apakah sama begitu kan ya? Jadi kalau daerah-daerah yang lain yang sama begitu memainkan menggelembungkan suara seperti ini kan mengakibatkan demokrasi is failed ya, demokrasi gagal di situ. Nampaknya hari ini masyarakat tidak tinggal diam untuk mengkritik habis-habisan, untuk mencari data yang benar, untuk mencari yang baik, dan bahkan ya si ibu ini mengatakan silahkan ya hitung ulang di situ. Mana KPPS-nya? Panggil mereka, datang di sini katanya. Jadi ini gimana suaranya digelembungkan ya? Ini bukan soal dari partai apa, tapi bagaimana demokrasi kita harus menjaga baik ya bersama-sama di situ begitu. Jadi masyarakat harus benar-benar paham bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Kayaknya masyarakat sudah dipecah belah dengan adanya uang yang ada begitu. Sehingga menjadi kekuatan ya bagi mereka kalau dapat uang. Bahkan ibu ini sudah sampai-sampai membawa kalkulator di situ. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.